Halo semua, selamat datang di Belajar Fisika. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang gerak lurus, salah satu materi pokok dari kinematika. Nah, di sini kita akan lihat gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi, gerak lurus itu lintasannya berupa garis lurus. Oke, sekarang kita akan lihat besaran-besaran apa saja yang nantinya akan kita temukan atau akan kita pelajari di dalam gerak lurus. Nah, di sini ada 3, yang pertama jarak, yang kedua kecepatan, yang ketiga percepatan. Nah, di 2 poin ini, jarak dan kecepatan itu ada 2, yaitu ada yang skalar dan ada yang vektor. Jadi ada yang skalar, nah ini adalah skalar. Dan perpindahan adalah vektor. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, jarak. Nah, jarak itu, jarak dan perpindahan ini memiliki konsep yang berbeda. Jadi kalau berbicara tentang jarak, berarti itu total lintasan yang ditempuh. Jadi jarak itu total lintasan yang ditempuh. Sedangkan kalau perpindahan itu adalah selisih antara titik akhir dan titik awal. Jadi perpindahan itu adalah selisih titik akhir dan titik awal. Oke, sampai sini kita bisa paham ya konsep tentang jarak dan juga perpindahan. Selanjutnya yang kedua itu adalah kecepatan. Nah, di sini untuk yang skalar itu adalah kelajuan. Jadi kecepatan dan kelajuan itu berbeda konsep. Nah, yang pertama itu adalah kecepatan. Nah, di sini kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi dibagi dengan waktu yang diperlukan atau selang waktu. Jadi kita bisa tuliskan di sini VR sama dengan delta X per delta T, atau posisi akhir dikurangi posisi awal per waktu tertentu dikurangi dengan waktu awal. Nah, kemudian ada juga kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat itu adalah limit dari kecepatan rata-rata. Di sini kita bisa lihat kecepatan sesaat itu dituliskan V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, atau turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi kecepatan sesaat itu adalah turunan posisi terhadap waktu, atau dx dt. Oke, lanjut. Di sini ada percepatan. Nah, percepatan ini ada percepatan rata-rata. Jadi kalau percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Jadi kita bisa tuliskan AR. Ini percepatan rata-rata. Jadi kita bisa tuliskan AR sama dengan delta V per delta T, atau kecepatan akhir Vt dikurangi kecepatan awal V0 per T kurang T0. Nah, sekarang di sini ada juga percepatan sesaat. Jadi percepatan sesaat itu adalah limit dari percepatan rata-rata. Jadi kita bisa tuliskan A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Atau percepatan sesaat itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi ini adalah percepatan sesaat dan juga percepatan rata-rata. Nah, ini adalah besaran-besaran yang nantinya akan kita lihat di dalam gerak lurus. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam gerak lurus itu ada terbagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sekarang kita akan lihat pertama GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, jadi gerak lurus beraturan ini adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang ditempuh tiap satuan waktu itu tetap.
Atau dengan kata lain, dalam GLB ini kecepatannya tetap. Kita tuliskan di sini V atau kecepatan konstan. Nah, jadi kecepatannya tetap. Sehingga kalau dia kecepatan tetap berarti tidak memiliki percepatan. Nah, di sini dituliskan A sama dengan 0 karena dia tidak memiliki percepatan. Selanjutnya persamaan yang digunakan dalam gerak lurus beraturan. Di sini ada X atau posisi dalam satuan meter sama dengan X0 atau posisi awal ditambah Vx kali T. Nah, ini untuk persamaan dalam gerak horizontal. Kalau dalam gerak vertikal itu persamaannya menjadi Y sama dengan Y0 tambah Vy kali T. Nah, karena ini adalah dalam gerak satu dimensi, maka persamaan lintasan ini kita bisa tuliskan X sama dengan Vx dikali T. Atau kalau dalam gerak vertikal dituliskan Y sama dengan Vy kali T. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat grafik dari GLB. Nah, di sini ada 3 grafik. Jadi grafik yang pertama itu adalah grafik posisi terhadap waktu. Terus yang kedua grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik percepatan terhadap waktu. Nah, kita lihat yang pertama grafik posisi terhadap waktu. Nah, grafik posisi terhadap waktu itu grafiknya seperti ini. Jadi misalnya ini dia bergerak diam atau dia bisa bergerak secara linear. Nah, jadi di sini adalah persamaan gerak lurus tambah Vx kali T. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, selanjutnya di grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Oke, selanjutnya kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, dalam GLB tadi kan sudah dijelaskan bahwa kecepatan itu konstan. Jadi kalau dalam grafik kecepatan terhadap waktu, grafiknya akan jadi seperti ini. Nah, jadi sini grafiknya V atau kecepatannya itu sama dengan kecepatan awal. Jadi misalkan dia di sini kita misalkan di sini ada angka 5. Nah, di sini waktunya. Jadi sepanjang waktu atau seberapa lama dia bergerak itu dia akan tetap bergerak pada kecepatan 5 karena kecepatannya konstan. Oke. Selanjutnya kita akan lihat grafik percepatan terhadap waktu. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa percepatan kalau dalam GLB itu 0 karena kecepatannya konstan. Jadi grafiknya hanya seperti ini karena dia tidak memiliki percepatan. Jadi dituliskan di sini percepatan 0. Nah, jadi ini adalah konsep atau materi dari gerak lurus beraturan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar sama-sama tentang gerak lurus beraturan, sekarang kita akan lihat gerak lurus berubah beraturan. Jadi, gerak lurus berubah beraturan itu gerak yang lintasnya berupa garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang ditempuh tiap satuan waktu itu berubah. Nah, jadi dengan kata lain, kalau tadi yang GLB itu kecepatannya tetap, maka yang GLBB ini kecepatannya berubah. Jadi kecepatannya berubah. Jadi dia tidak konstan, kecepatannya berubah. Nah, karena kecepatannya berubah, berarti dia akan memiliki percepatan. Jadi nilai percepatannya itu ada, tidak sama dengan 0. Oke, jadi dia akan memiliki percepatan.
Nah, sekarang kecepatannya berubah. Nah, di sini dia berubah, dia bisa bertambah maupun bisa berkurang. Jadi kecepatannya itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Oke. Nah, sekarang kecepatan itu kalau dia bertambah berarti gerak itu dikatakan dipercepat. Jadi kalau dia bertambah berarti dia dipercepat. Dipercepat. Nah, benda yang dipercepat itu berarti, atau gerak yang dipercepat itu berarti kecepatan gerak itu akan searah dengan percepatan. Jadi misalnya arah gerak kecepatan itu ke kanan atau ke arah positif, maka percepatannya juga akan bergerak searah. Jadi akan searah. Berarti dia dikatakan dipercepat. Oke. Selanjutnya, ketika kecepatan itu berkurang berarti dia akan dikatakan diperlambat. Jadi jika kecepatannya berkurang berarti dia diperlambat. Nah, berarti kalau dia diperlambat, arah kecepatan dan arah percepatannya itu berlawanan. Jadi misalnya arah kecepatannya ke arah kanan, percepatannya ke arah kiri atau ke arah negatif, berarti dia dikatakan diperlambat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat contoh penerapan dari gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada gerak vertikal. Jadi contoh dari gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak vertikal. Nah, gerak vertikal itu misalnya gerak dilempar ke atas ataupun gerak yang jatuh ke bawah. Nah, karena dia bergerak secara vertikal, berarti di dalam gerak vertikal ini memiliki percepatan yang disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi dia memiliki percepatan. Yang besarnya, jadi percepatannya itu adalah percepatan gravitasi bumi yang besarnya G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2 atau bisa dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, sekarang di dalam gerak vertikal ini ada yang namanya gerak yang dilempar. Jadi ada gerak yang dilempar, gerak yang dilempar. Nah, dalam gerak yang dilempar ini ada dua, yaitu ada yang dilempar ke atas dan ada yang dilempar ke bawah. Jadi kita lihat, sabar. Oke, jadi kita lihat gerak yang dilempar ke bawah. Jadi misalnya di sini ada sebuah benda, Jadi misalnya di sini permukaan bumi. Nah, di sini ada benda yang dilemparkan ke bawah. Nah, ketika benda dilempar ke bawah, karena dia dilemparkan berarti dia memiliki kecepatan awal. Jadi di sini ada kecepatan awal. Nah, gerak yang dilempar ini dilempar ke bawah. Nah, gerak yang dilempar ke bawah berarti arah percepatan dan arah kecepatannya itu sama atau searah. Jadi arah percepatan gravitasi bumi itu kan mengarah ke bawah. Nah, dia akan searah dengan kecepatan benda karena benda itu dilempar ke bawah. Jadi kecepatannya juga akan mengarah ke bawah. Berarti kalau dalam
konteks gerak yang dilempar ke bawah, gerak benda ini dipercepat karena dia searah antara gravitasi dengan atau antara kecepatan dengan kecepatan benda. Nah, sekarang kita akan lihat misalnya di sini ada sebuah benda dari bawah untuk ke bawah permukaan bumi, kemudian dilemparkan ke atas. Nah, di sini dia juga karena dilemparkan dari bawah, berarti dia memiliki kecepatan awal. Nah, jadi ini ke atas, maksudnya ke atas. Nah, jadi ketika benda dilemparkan ke atas, dia akan memiliki kecepatan awal v0. Nah, kalau dia dilemparkan ke atas, berarti dia akan berlawanan atau melawan arah gravitasi bumi, sehingga arah gravitasi bumi itu ke bawah, arah kecepatannya itu ke atas. Nah, berarti kalau misalkan kecepatannya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, berarti dikatakan dia diperlambat. Jadi yang gerak yang jatuh ke bawah itu berarti dipercepat. Nah, oke, sekarang ini adalah gerak yang dilempar baik ke bawah maupun ke atas. Nah, sekarang kita lihat contoh lain gerak vertikal, itu adalah gerak jatuh bebas. Ini gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini berarti adalah gerak sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu secara bebas tanpa kecepatan awal. Jadi dia dijatuhkan dengan tanpa kecepatan awal. Oke, jadi kita di sini misalkan ini permukaan bumi. Misalkan ada sebuah benda di atas, kita jatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi berbeda ya kalau misalkan kita jatuhkan secara bebas dengan kita lempar. Kalau kita lempar berarti itu dia ada kecepatan awal yang digunakan. Sedangkan kalau dia jatuh bebas berarti tidak mempunyai kecepatan awal. Nah, ini kita misalkan sebuah benda jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Nah, berarti kecepatan awalnya 0. Berarti pada saat dia jatuh ada memiliki kecepatan. Oke, sekarang kita akan lihat di sini ada persamaan lintasan gerak jatuh bebas. Jadi persamaan yang pertama itu y atau ketinggian. Jadi karena dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu, tinggiannya adalah 1/2 kali g t pangkat 2. Jadi y ini adalah ketinggian, satuannya meter, g adalah gravitasi bumi, dan t adalah waktu, satuannya sekon. Kemudian ada persamaan kecepatan Vy sama dengan G kali T. Nah, kalau kita mau mencari T, berarti T sama dengan Vy per G. Nah, sekarang coba kita masukkan persamaan T ini ke persamaan Y. Maka dia akan jadi Y sama dengan 1/2 G kali Vy kuadrat per G. Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan Vy kuadrat sama dengan, nah ini di sini G-nya kuadrat, jadi ini G-nya harus dibagi. Kita bisa dapatkan Vy kuadratnya adalah 2GY, atau kita bisa dituliskan Vy sama dengan akar dari 2GY. Nah, jadi ini adalah persamaan dari lintasan gerak jatuh bebas. Oke, sekarang kita akan lihat persamaan dalam gerak lurus berubah peraturan. Jadi yang pertama adalah persamaan gerak lurus berubah peraturan tanpa kecepatan awal. Nah, kalau kita lihat sini persamaannya
adalah X. Jadi yang pertama ini X atau persamaan posisinya X sama dengan X0 tambah 1/2 AT kuadrat. Untuk Vx kecepatan pada 1x sama dengan A kali T. Terus Vx pangkat 2-nya adalah 2 kali A 2A kali X atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, jadi ini adalah persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan tanpa kecepatan awal atau V0-nya 0. Nah, kalau dalam bentuk vektor, kalau dalam skalar dia persamaannya seperti ini. Jadi menggunakan jarak S sama dengan S0 tambah 1/2 AT kuadrat, V-nya sama dengan AT dan V2-nya sama dengan 2A kali S kurang S0. Kemudian untuk persamaan gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal, jadi persamaannya cuma sama dengan persamaan di atas, tapi ditambahkan V0-nya. Jadi di sini ada V0, sini juga ada V0, ada V0. Jadi tinggal kecepatan awalnya ditambahkan karena dia ada kecepatan awal. Oke. Nah, selanjutnya sini kita akan lihat ada grafik gerak lurus berubah beraturan. Jadi grafik pertama itu adalah grafik posisi terhadap waktu, terus grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatan terhadap waktu. Yang pertama grafik posisi terhadap waktu. Jadi kita lihat di sini kalau posisi dari persamaan posisi untuk GLB itu adalah X sama dengan X0 tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, kalau kita lihat persamaan posisi ini dia bentuknya ini kita menggunakan persamaan posisi yang ini dengan kecepatan awal, jadi X0 tambah V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, kalau kita lihat persamaan posisi yang ini itu bentuknya sama seperti persamaan kuadrat. Jadi kalau grafik dari persamaan kuadrat itu berarti grafiknya akan jadi seperti ini. Ya, jadi dia berbentuk parabola. Di grafiknya seperti ini. Nah, grafik yang seperti ini berarti itu dia dipercepat. Jadi grafiknya dipercepat. Kalau misalkan grafiknya terbalik seperti ini, itu dia diperlambat karena lama kelamaan nanti dia akan turun grafiknya. Jadi dia diperlambat. Oke, jadi ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Kemudian kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita lihat sini persamaan kecepatannya itu adalah V0, V sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, jadi nanti grafiknya itu akan jadi seperti ini. Kalau misalkan A-nya lebih besar dari 0, dia grafiknya akan seperti ini. Karena kalau di dalam GLDB itu kan kecepatannya berubah. Jadi kalau dia memiliki percepatan. Jadi kalau misalkan percepatannya lebih besar dari 0, grafiknya akan naik seperti ini. Kalau misalkan percepatannya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan seperti ini. Jadi dalam grafik kecepatan terhadap waktu ini kecepatannya berubah. Kecepatan berubah. Oke, selanjutnya ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, kalau percepatan terhadap waktu karena di GLDB itu adalah percepatannya bernilai konstan, jadi grafiknya hanya seperti ini. Nah, ini percepatan. Jadi percepatannya adalah konstan. Nah, jadi sampai sini boleh paham ya tentang grafik baik yang posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu maupun percepatan terhadap waktu. Nah, oke, jadi ini adalah pembahasan materi tentang gerak lurus. Selanjutnya untuk lebih paham lagi kita akan sama-sama menyelesaikan soal. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh dan pembahasan soal. Nah, di sini kita lihat soal nomor 1. Seorang pelari menempuh
satu putaran sepanjang 200 meter dalam waktu 25 detik. Nah, pertanyaan pertama, berapa laju rata-rata? Yang kedua, kecepatan rata-rata. Oke, jadi kita selesaikan soal. Jawab. Nah, di sini diketahui seorang pelari menempuh satu putaran sepanjang 200 meter. Berarti jaraknya atau jarak sama dengan 200 meter. Waktu 25 detik atau 25 sekon. Nah, sekarang ditanya A adalah laju rata-rata. Jadi kita ketahui bahwa menghitung laju rata-rata sama dengan jarak per waktu. Jadi di sini kita bisa dapatkan laju rata-rata S 200 meter per 25 detik. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 200 meter per 5 detik adalah 8 meter per sekon. Sekarang B ditanya adalah kecepatan rata-rata. Jadi V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Nah, ini delta S per delta T. Nah, di sini kita perhatikan ini soalnya bilang bahwa pelari itu menempuh satu putaran sepanjang 200 meter. Berarti dia kembali ke titik awalnya. Nah, sehingga kalau kita akan hitung perpindahannya atau posisinya delta X itu akan sama dengan 0. Jadi di sini delta X sama dengan 0 per 25 detik. Maka sama dengan kecepatan rata-ratanya sama dengan 0 meter per sekon. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Benda mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 8 meter per sekon dan menempuh garis lurus. Pertanyaan A, laju pada akhir berapakah laju pada akhir detik kelima? B, laju rata-rata dengan selang waktu 5 detik pertama. C, jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik tersebut. Oke, jadi pertama penyelesaiannya. Diketahui kecepatan awalnya adalah 0, jadi V0 adalah 0. Kemudian percepatannya adalah 8 meter per sekon pangkat 2. Di A sama dengan 8 meter per sekon pangkat 2. Nah, sekarang ditanya. Nah, di sini kita hanya akan melihat gerak benda pada 5 detik pertamanya. Jadi yang pertama A itu adalah ditanya laju pada akhir detik kelima. Jadi A ditanya laju. Jadi kita gunakan persamaan V sama dengan V0 tambah AT. Nah, V sama dengan V0-nya 0. Jadi kita tuliskan 0 tambah A-nya 8, T-nya adalah 5. Jadi kita dapatkan V-nya sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian D-nya ditanya laju rata-rata dengan selang waktu 5 detik pertama. Nah, jadi ditanya laju rata-rata. Laju rata-rata itu kita bisa dapatkan. Nah, jadi laju rata-rata sama dengan laju awal ditambah laju akhir dibagi 2. Jadi kita jumlahkan. Nah, ini laju awalnya adalah 0, laju akhirnya adalah 40. Jadi kita tuliskan 40 bagi 2. Maka kita dapatkan V rata-rata sama dengan 20 meter per sekon. Oke, selanjutnya C. Pertanyaan C. Jarak yang ditempuh dalam 5 detik tersebut. Oke, jadi kita akan gunakan persamaan S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, sini V0-nya adalah 0, jadi V0-nya 0 dikali T, 0 tambah 1/2
A-nya adalah 8, A-nya 8, T-nya 5, jadi 5 kuadrat sama dengan 1/2 dibagi 8 adalah 4 kali 25, sehingga kita dapatkan jarak adalah 100 meter. Nah, jadi ini adalah jarak, kemudian kelajuan rata-rata, dan kelajuan pada saat T sama dengan 5. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Kita lihat sini, bola jatuh bebas dari ketinggian 50 meter. Pertanyaan A, laju bola sesaat sebelum sampai ke tanah. Yang B, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Oke, jadi kita akan lihat juga sama-sama penyelesaiannya. Diketahui bahwa ketinggian berada pada 50 meter. Atau Y sama dengan 50 meter. Oke, jadi kita tulis dulu, diketahui Y sama dengan atau ketinggian 50 meter. Jadi ketinggiannya adalah 50 meter. Kemudian karena bola dijatuhkan secara bebas atau dia jatuh bebas, berarti kecepatannya 0. Di V0-nya 0 ya. Nah, kemudian yang ditanya A itu adalah laju bola sesaat sebelum sampai ke tanah. Nah, jadi ditanya laju bola sesaat sebelum bola sampai ke tanah. Jadi kita gunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 tambah 2AY. Nah, sini jadi kita masukkan angkanya, V kuadrat sama dengan 0 tambah 2. Jadi A-nya ini adalah percepatan multiplikasi 9,8 kali Y. Y-nya adalah 50. Nah, sekarang V kuadrat sama dengan 980 meter 2/2. Nah, sekarang kita ganti pangkatnya menjadi akar, jadi V menjadi akar dari 980 meter 2/2. Ini kita bisa dapatkan V sama dengan 31 meter per sekon. Nah, jadi ini adalah laju bola sesaat sebelum sampai ke tanah. Kemudian B, ditanya waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Nah, kita ketahui ada persamaan V sama dengan V0 tambah AT, sehingga kita bisa dapatkan T adalah V kurang V0 per A. Jadi T sama dengan V-nya adalah 31 kurang 0 per 9,8. Maka kita dapatkan nilai waktu sama dengan 3,2 sekon. Oke, jadi ini adalah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Kemudian yang ini adalah laju sesaat sebelum bola sampai ke tanah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Di sini mobil dengan laju 30 meter per sekon mengalami perlambatan hingga dalam waktu 5 detik. Lajunya tinggal 10 meter per sekon. Tentukan A, percepatan, B, jarak yang ditempuh mobil dalam detik ketiga. Oke, jadi kita selesaikan. Diketahui bahwa laju mobil jadi V sama dengan 30 meter per sekon. Ini laju awal. Kemudian T-nya 5 detik. Laju akhirnya tinggal 10
10 meter per sekon. Jadi V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, sekarang ditanya A, kecepatan. Nah, kita gunakan persamaan V sama dengan V0 tambah AT, sehingga untuk mencari percepatannya sama dengan V kurang V0 per T. Nah, sini bisa dapatkan A sama dengan V-nya 10 kurang V0-nya 30 per waktu adalah 5. Jadi kita bisa dapatkan percepatannya adalah 10 kurang 30 minus 20. Minus 20 per 5. Minus 20 per 5. Jadi 20 per 5 itu adalah 4 meter per sekon 42. Jadi ini minus. Nah, jadi percepatannya adalah minus 4 meter per sekon pangkat 2. Oke, selanjutnya yang B. B ditanya jarak yang ditempuh mobil dalam detik ketiga. Nah, jadi di sini diperhatikan bahwa mobil diperlambat hingga dalam waktu 5 detik. Jadi mobil itu bergerak dalam waktu 5 detik. Sedangkan di sini ditanya jarak yang ditempuh pada detik ketiga. Berarti kita untuk mencari jarak menggunakan S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, di sini kita akan gunakan jarak pada waktu ketiga dikurangi dengan jarak pada sisa waktu, berarti sisa 2. Jadi jarak pada detik kedua. Sehingga sini X sama dengan V0. Nah, kita tuliskan langsung V0-nya adalah 30. V0 30 kali T-nya pada saat 3 dikali 3 tambah 1/2 A-nya adalah minus 4 T 3 pangkat 2 kurang, jadi 30 kali 2 tambah 1/2 kali min 4 min 2 pangkat 2. Nah, di sini 30 kali 3 adalah 90 tambah 1/2 bagi kali min 4 adalah min 2. Jadi min 2 3 kali 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi min 2 kali 9 adalah min 18. Min 18. Kita kasih kurang. 30 kali 2 adalah 60 tambah, nah di sini min 1/2 kali min 4 adalah min 2. Kemudian min 2 kali min 2 4. Jadi 4 kali min 2 adalah min 8. Ini min 8. Nah, sekarang kita hitung 90 dikurangi 18 72 kurang 60 kurang 8 52. Jadi 2 hasilnya adalah 20 meter. Oke, jadi jarak yang ditempuh mobil dalam detik ketiga adalah 20 meter. Oke, kita lihat soal terakhir, soal kelima. Bola yang dilempar ke atas setelah 4 detik kembali ke tempat semula. Pertanyaannya, berapakah kecepatan awalnya? Nah, jadi di sini adalah contoh soal dari gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang kita akan selesaikan soal terakhir. Dijawab. Diketahui. Nah, diketahui di sini setelah 4 detik, jadi T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, di sini karena bola itu dilempar ke atas, berarti Y-nya adalah 0. Kemudian ditanya adalah kecepatan awal. Nah, jadi kita anggap arah ke atas itu adalah arah positif. Sekarang ditanya V0. Nah,
AT kuadrat. Nah, oke, kita masukkan 0, Y-nya adalah 0, tambah dengan V0, T-nya adalah 4, tambah 1/2, kita gunakan percepatan kalkulasi 9,8 kali 4 pangkat 2. Nah, sekarang sama dengan V0 kali 4, ini 1/2 kali, di sini tandanya negatif, jadi percepatannya itu negatif. 1/2 kali negatif 9,8 kali 4 pangkat 2 itu adalah negatif 78,4. Oke, sehingga kita bisa kita cari V0. Jadi kita V0 kita pindahkan di sebelah sini. V0 sama dengan 78,4 bagi 4. Sehingga kita bisa dapatkan V0-nya sama dengan 78,4 bagi 4, 19,6 meter per sekon. Nah, jadi kita dapatkan kecepatan awalnya adalah 19,6 meter per sekon. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan materi dan konsep dari gerak lurus. Semoga teman-teman semua bisa paham dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.